ya mungkin itu tantangannya juga karena selain mereka diingatkan, diri kita sendiri juga diingatkan tentang itu gitu. Jadi kita ditantang untuk menjadi teladan juga buat anak-anak itu. Kalau pengembangan karakter harusnya sih dilakukan sejak dini, apalagi untuk anak-anak yang kelas kecil, dibiasakan banget dari mereka kecil supaya itu benar-benar tertanam dalam diri mereka sehingga sampai mereka besar pun mereka akan ingat dan diharapkan sih mereka melakukan dalam kehidupan setiap hari. Penaburs, kembali lagi di podcast inspiratif bersama BK Penabur Bandung. Nah, hari ini nih kita bakal ngomongin topik yang fun banget nih. Nah, tapi kita juga kedatangan narasumber yang sangat gak kalah serunya ya dari narasumber yang tadi. Nah, mungkin Ibu bisa perkenalkan lebih dulu namanya siapa? Oke, terima kasih. Nama saya Ibu Ratna dari SDK 1 BPK Penabur Bandung. Oke, halo Ibu Ratna. Halo. Nah, Ibu Ratna ini ngajar apa sih Ibu? Ngajar PAK. Oh, PAK. Pendidikan Agama Kristen. Oh, berarti kalau zaman dulu nih istilahnya agama ya, guru agama ya Ibu. Iya, ya, guru agama, betul. Kira-kira udah berapa lama Ibu? Ini masuk tahun yang ke-7 saya di SDK 1. Wah, oke. Nah, ini narasumber kita ada guru agama, berarti topik kita apa ya teman-teman? So, hari ini kita mau bahas soal pengembangan karakter nih Ibu di anak-anak SDK 1 Penabur ini. Nah, mungkin Ibu dari pengalaman Ibu 7 tahun ya Ibu ya, maaf tadi 7 tahun Ibu mengajar sebagai seorang guru agama. Kira-kira gimana sih Ibu pengalaman Ibu soal mungkin di anak SD kelas 1 gitu ya Ibu, maintenance-nya sama anak-anak itu seperti apa sih Ibu? Oh, kalau dengan anak-anak kelas 1 ya karena mereka baru perpindahan dari TK ke SD gitu ya, jadi sikap mereka masih ada yang manja juga seperti itu. Tapi untuk penanaman karakter sendiri ke anak-anak lewat pelajaran kami ada PAK, Pendidikan Agama Kristen, dan di dalamnya itu ada juga pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani, itu PKBN 2K namanya. Nah, dari situlah kami mengajarkan anak-anak bagaimana menerapkan nilai-nilai atau karakter-karakter Kristiani itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau untuk anak-anak SD kelas 1, kelas 2 yang baru dari TK seperti itu, mereka diajarkan untuk pembiasaan sejak awal kayak gitu ya. Jadi dasar-dasarnya itu seperti apa sih untuk karakter yang bisa mereka lakukan. Dengan contohnya mereka dapat meneladani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka bisa melihat tindakan orang-orang yang ada di sekitar mereka seperti guru ataupun yang ada di lingkungan sekolah khususnya, mereka dapat membangun karakter atau nilai-nilai yang baik sih sebenarnya, seperti itu. Jadi lebih ke ini ya Bu, lebih ke keseharian ya Ibu? Iya, keseharian. Memberikan contoh lah seperti itu. Oke, jadi kalau dari pengalaman Ibu nih, misal ada nggak sih Bu yang misal, apa sih ini guru agama pelajarannya nggak jelas gitu, terus kayak masih TK kan belum tahu ya Bu ya, gimana apa sih itu harus mungkin nilai-nilai agama yang baik seperti itu gimana sih Bu kalau Ibu menghadapi itu sama anak-anak di SD? Kalau untuk yang seperti itu sih paling kami memberikan pembelajarannya melalui contoh-contoh atau cerita-cerita yang ada karakternya. Ya, cerita-cerita yang kami ambil itu dari Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Dan kami punya tema, misalnya minggu ini tentang kejujuran. Kami ambil cerita dari tokoh Alkitab yang jujur. Kalau misalnya tentang keberanian, kami ambil tokoh cerita Alkitab keberanian. Jadi kami menceritakan tokoh Alkitab, kemudian menerangkan bahwa mereka ini punya karakter seperti ini loh. Kamu juga pasti bisa seperti itu. Selain dari tokoh-tokoh Alkitab, bisa juga lewat lagu.
Oh, lagu-lagu sekolah minggu. Kalau kami bilangnya lagu-lagu sekolah minggu itu banyak lagu-lagu yang mengandung karakter-karakter Kristiani, itu bisa juga ditanamkan ke anak-anak lewat lagu-lagu. Jadi ini ya Bu, beda-beda ya Bu, nggak selalu dalam textbook terus ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau misal Bu, kayak ada nggak sih kayak mungkin Ibu mengajar menggunakan alat-alat atau mungkin kayak sebuah mainan sebagai peragaan gitu-gitu, ada nggak sih Bu? Bisa juga lewat permainan, misalnya kami dikasih dalam anak-anak dibagi dalam kelompok kayak gitu ya, diajak bermain, kemudian setelah bermain mereka ditanya nih, kamu tadi menurut kamu permainan itu kira-kira artinya apa sih gitu ya, dalam bahasa mereka aja mereka menyampaikannya gitu. Lalu kami jelaskan lagi, oh ternyata maknanya itu atau artinya ini seperti ini gitu. Berarti meskipun mengajarkan sebuah agama tapi tetap fun ya Bu, ya jatuhnya ya. Itu kalau Ibu pribadi menghadapi anak-anak atau dari peralihan ya Bu, dari anak-anak TK ke anak-anak SD itu gimana sih Bu Ibu ngembangin karakternya, terus gimana Ibu juga mendalamin mungkin ayat-ayat Alkitab nanti Ibu bawa ke mereka supaya mereka tuh juga tahu loh, kalau saya itu harus begini, terus abis itu saya juga harus memang berbuat sesuai Alkitab gitu. Ibu gimana sih Bu ininya? Ya itu tadi yang saya bilang, dikasih lewat contoh-contoh tokoh Alkitab, kemudian lewat lagu-lagu, bisa juga lewat permainan atau kayak lomba-lomba gitu di dalam kelas. Misalnya ada pelajarannya PKBN 2K tadi, mereka dibagi dalam kelompok, kemudian lomba-lomba. Nanti kalau misalnya anak kecil biasa lah ya, kalau kenapa kamu kayak gini, kenapa kamu kayak gini gitu ya, rebutan atau apa gitu, gara-gara kamu nih aku kelompok kita kalah atau apa. Nah dari situlah dijelaskan tentang maknanya kayak gini nih, ternyata karakternya tidak boleh berantem atau kita harus mengalah dengan teman, mau bekerja sama. Jadi dari contoh-contoh seperti itu. Berarti dari contoh itu kita ngembangin karakter anak ya Ibu ya. Terus kalau menurut Ibu sendiri perbedaan dari anak TK sama anak SD sendiri apa sih Bu kalau Ibu sudah 7 tahun ini? Kalau anak TK ke SD, kalau misalnya dari SD yang kelas kecil mungkin tidak terlalu beda jauh kan ya dengan anak TKA, TKB yang udah memang mau masuk ke SD. Tapi kalau ke anak-anak yang kelas besar, kelas 4, 5, 6, dalam penanaman karakternya itu lebih ke mereka diajak berdiskusi. Seperti dikasih contoh kasus, terus mereka atau menonton sebuah video tentang karakter, kemudian mereka dikasih kesempatan untuk memberikan pendapat. Menurut kamu video yang kamu saksikan atau kasus yang kamu baca itu karakternya seperti apa? Bisa nggak sih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau enggak? Jadi pembedaannya sih seperti itu. Oke, Ibu. Kalau Ibu sendiri dari 7 tahun ini untuk pengembangan karakter anak ya Ibu, terkhususnya dari TK ke SD, dengan Ibu pastikan juga dengan basic guru agama ya Ibu ya. Ibu apa sih tantangannya seperti itu? Kalau tantangan pengajaran karakter itu sebenarnya nggak mudah ya. Jadi harus diulang, setiap hari diulang, diingatkan terus. Jadi bukan cuma sekali, anak-anak hari ini kita belajar tentang kejujuran. Jadi hari ini kamu harus jujur, tapi minggu depan harus diingatkan lagi, besok diingatkan lagi sama mereka. Jadi ya mungkin itu tantangannya juga, karena selain mereka diingatkan, diri kita sendiri juga diingatkan tentang itu gitu. Jadi kita ditantang untuk menjadi teladan juga buat anak-anak itu. Berarti selain ngajar kita juga diajar ya Bu, ya dengan diri sendiri ya Bu. Berarti kalau dari ini Bu, pengalaman Ibu, jadi gampang nggak sih Bu jadi guru agama? Wah, kalau dibilang gampang sih sebenarnya nggak juga, karena memang apa yang kita ajarkan itu yang harus kita lakukan juga kan, dan itu nggak mudah sama sekali gitu. Guru agama juga manusia biasa kan. Nah gitu teman-teman nih, kira-kira Ibu ada nggak sih Bu yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman penaburs yang lagi nonton nih Bu, soal pengembangan karakter terlebihnya ya Ibu ya? Kalau pengembangan karakter,
harusnya sih dilakukan sejak dini, apalagi untuk anak-anak yang kelas kecil, dibiasakan banget dari mereka kecil supaya itu benar-benar tertanam dalam diri mereka, sehingga sampai mereka besar pun mereka akan ingat dan diharapkan sih mereka melakukan dalam kehidupan setiap hari. Nah, gimana nih teman-teman penabur? Ini guru-guru agama ini biasanya guru-guru favorit ya. Pelajaran yang bisa dianggap mudah gitu ya Ibu. Kalau ulangan nggak usah belajar lah agama doang gitu. Tapi jangan boleh, nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Oke penabur, mungkin dari pembicaraan topik kita tadi Ibu ya, boleh saya simpulkan sedikit bahwa memang pendidikan karakter itu harus diajarkan sejak dini ya Ibu ya, mungkin dari TK atau mungkin dari SD, dan memang sulit ya Ibu untuk membina anak-anak apalagi peralihan dari TK ke SD, tapi asalkan kita itu bisa mengajar dengan baik, terus kita juga bisa punya maksudnya harus ngajar pakai ini nih biar mereka fun, biar ini pasti juga ada jalan keluarnya ya Ibu ya, supaya juga anak-anak juga terbangun karakter baiknya, mereka juga harus tahu gimana sih hidup dengan ayat-ayat Kristiani gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Ratna atas pembicaraan yang fun ini. Oke penabur, jadi gimana nih, kalian tim suka pelajaran agama atau enggak? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terus apalagi ya, kira-kira apa sih yang mau kalian bahas lagi sama Ibu Ratna mungkin ke depannya di seksi berikutnya. Jangan lupa tulis komen di bawah ya. And maju terus BPK Penabur. See you guys. Bye-bye.